Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama mencari hadirat Tuhan. Ketika kita percaya, kita merindukan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan melawat setiap kita. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh memberikan waktu kami untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Hari ini kami mau menyembah Engkau. Hari ini kami mau mencari wajah-Mu. Hari ini kami merindukan hadirat-Mu ya Bapa. Lebih dalam lagi Yesus. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan Engkau melawat setiap kami. Engkau bekerja atas hidup kami. Dan kami boleh dikuatkan, kami boleh dipuaskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, semuanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam yang indah ini. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Karena betapa dahsyat Dia, sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terus
selami Tuhan. Mari saudara kita menyembah Tuhan. Ingini Dia lebih dalam lagi. Kau tak tergoyahkan Tuhan, walau bumi sedang bergoncang, walau masalah datang menghadang kami tidak takut Tuhan, karena kami tahu Kau beserta kami. Haleluya, syukur, haleluya. Terima kasih Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Nyatakan Dia Allah dalam hidup kita, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia hiralabaya sekena semua Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap Allah yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan kami yakini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru atas hidup kami. Engkau memberikan kami Tuhan kelepasan dan pemulihan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Ada kekuatan yang baru di tempat ini. Kita percaya, jangan pernah lelah dalam melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Oh
pujian ini saudara, jangan pernah lelah dalam melayani Tuhan, amin. Biarlah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Mari kita siapkan hati kita. Sebab Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Dia Allah yang maha hadir dalam hidup kita, selalu menyertai hidup kita. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Yarabashikara la barabashikara la baralabasha. Yarabashikara la bashikara la ya. Yarabashikara la bashara. Oh, hallelujah. Hallelujah. Rabashara. Kira la bashikara la ya. Yarabashikara la ya. Shikara la bara la bashara. Yara la bara la bashakara la bara la shi. Yara la bara la bara shika. Yara bara shikara la bara la basha. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Bapa. Allah yang perkasa, Maha besar, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Rabarashika Rabarash. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami boleh ada malam hari ini semua karena kemurahan-Mu, kasih setiamu yang luar biasa atas hidup kami. Kami masih boleh Tuhan menikmati kebenaran firman Tuhan, boleh menikmati hari-hari yang di bawah pimpinan-Mu Bapa. Dan kalau malam hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Allah Roh Kudus kuasai setiap kami, kendalikan setiap kami. Biarlah firman itu boleh masuk di dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi berkat buat kami, menuntun setiap langkah kami Bapa. Karena hari-hari ini kami perlu Engkau Tuhan. Hari-hari ini kami perlu kekuatan-Mu, perlu firman-Mu, perlu tuntunan pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami serahkan dari awal hingga akhir. Berikan pengertian buat kami, supaya kami boleh mengerti betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih campur tangan-Mu buat pelajaran firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, malam hari ini, tema malam hari ini tetap sama, Tuhan yang menyelesaikan ya. Jadi kita sepanjang bulan ini terus tentang Tuhan yang menyelesaikan, biar itu masuk di dalam hati dan pikiran kita firman Tuhan setiap minggu, setiap Kamis. Terus, nah di sini tetap Tuhan yang menyelesaikan. Kalau di Yohanes 19 ayat 30 itu berkata, waktu Tuhan Yesus mau mati, Tuhan berkata, sudah selesai. Berarti it's finished, Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Nah, kalau kita baca di Mazmur 138 ayat pertama dulu kita baca. Kita baca dari ayat pertama sampai ketiga. Kita lihat Tuhan menyelesaikan apa buat Daud ini. Ya, kita baca ayat yang pertama. Nyanyian syukur
atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, Allah huruf kecil. Aku akan bermazmur bagimu di hadapan Allah yang huruf kecil ini, bukan Allah yang besar. Artinya di hadapan bangsa Allah, bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan itu di hadapan para Allah ini ya. Jadi yang kedua, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. 3, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi di Mazmur 138 ini berkata tentang Daud yang mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan karena pertolongannya yang luar biasa atas hidupnya. Karena Daud itu tahu bahwa hidupnya ini ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Begitu juga dengan kita, hidup kita ini ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Amin. Ya, jadi ketika Daud bersyukur, ketika Daud menyembah kepada Tuhan, bermazmur, Tuhan menjawab doa-doanya dan menambahkan kekuatan untuk menghadapi persoalan, masalah yang dia hadapi. Bahkan kita juga, ya kan, Tuhan menyelesaikan persoalan dan masalah Daud. Begitu juga dengan kita. Kita semua hari-hari ini penuh dengan masalah, ya, pandemi tidak berakhir, ada aja, apalagi COVID tidak habis-habis. Nah, kita lihat coba berapa banyak persoalan hidup yang sudah kita alami, yang Tuhan sudah selesaikan. Kalau saya lihat di sini tidak ada yang tidak diselesaikan, semua diselesaikan. Amin. Jadi ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kita kekurangan, Tuhan berkati. Ketika kita terluka, kecewa, nggak berdaya, Tuhan pulihkan. Ketika kita susah, Tuhan juga hiburkan. Ya, jadi ketika ada masalah, Tuhan pun tolong kita. Amin. Jadi di sini dikatakan tidak ada yang tidak ditolong sama Tuhan, karena Tuhan itu berkuasa dan mengendalikan hidup kita, ya. Pertolongan Tuhan itu selalu ada buat anak-anaknya, buat kita yang percaya, nggak tahu lagi kalau nggak percaya. Jadi ketika kita percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia itu ada bersama kita. Sekarang pun Dia ada bersama kita di tempat ini. Ya. Dan Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Jadi kita ini tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi pandemi yang tidak pernah berhenti nih, ya kan? Ya, itu semua. Jadi saya juga mau cerita tentang kesaksian tentang Billy. Nah, waktu berapa ya? Bulan Maret, tanggal 1, tidak tahu tanggal 1 apa Maret, Februari, tidak tahu saya kan tidak tahu gejalanya COVID, nggak ngerti. Moro-moro badannya tuh bukan panas, anget, terus nggak pusing, capek. Waduh, aku ini kecapean mah, kayak gitu. Paling masuk angin, ya wis. Besok pagi dia tidak panas, adem, berangkat kerja. Pulangnya panas lagi. Terus sudah minum obat, Bil? Sudah. Obat itu loh, tolak angin. Berarti masuk angin, ya kan? Katanya Billy ngomong, kalau aku kerukupan, pakai selimut terus keringetan, berarti aku sudah sembuh. Oh ya wis. Sudah, besok paginya gitu lagi, panas. Pulang kerja panas, pagi enggak panas, berangkat kerja lagi. Terus saya bilang gini, Bil, mbok periksa kamu loh dikasih fasilitas kesehatan kok enggak kamu gunakan, kan eman-eman ya toh. Terus, aku males mah,
Soalnya mesti urus surat ini, urus surat itu, wes aku males. Ya wes. Sudah, tapi anak ini saya tetap panas dan pegel-pegel gitu loh. Terus tanggal 5 Maret pas ulang tahun saya, itu saya kan pas vaksin yang pertama. Vaksin yang pertama itu, terus mama besok diantar berangkat atau dewe. Oh iya. Sudah dalam hatiku berangkat dewe nanti pas mari disuntik terus ngeliyeng aku kan tidak bisa pulang ya toh. Sudah panggil itu aja wis tak telepon Astrid anak saya yang nomor 1 biar dia yang nganterin. Wis tidak usah wis nanti aku sing nganterin kata Billy. Ya sudah akhirnya Billy anter. Tapi yang namanya orang tidak enak badan itu ya. Selama tanggal 5 itu wayaku ulang tahun itu enggak ono senenge blas. Ngomel lah sepanjang hari dari pagi itu dibilang mama ini dibilangi 7:30 itu sudah harus sampai di sana nanti kita ini ketelat penuh orangnya. Terus ngomel lah ya namanya orang tidak enak badan ya toh uring-uringan. Sampai di sana di RKZ enggak telat. Sudah setelah vaksin wes saya ndak ngurus dia itu ya apa katanya dia masuk angin ya toh kan nggak ngerti gejalanya. Tanggal 6 itu hari Sabtu itu dia apel pergi pacarnya Surabaya. Terus jam berapa itu ya? Jadi sebelum saya masuk doa Zoom, saya kan selalu doa Zoom jam 7:30 sampai jam 9 di GAB El Shaddai ya toh di Ibu Samuel Hosea. Jadi kenapa kok saya jadi pendoa di situ? Karena waktu saya pindah ke Surabaya, saya ini diserahkan sama Bu Gem ke Bu Simeon, sama Bu Simeon diserahkan ke Bu Samuel. Jadi aku tidak bisa nolak, ya toh. Jadi sampai saya pindah ke Sidoarjo ya tetap Zoom. Sampai saya ke Bali 2 minggu ya tetap ikut Zoom. Nah, gara-gara saya pulang ke Bali itu ya gara-gara pendoa itu juga ngomong, awas hati-hati daerah pesisir pantai. Lah aku nginepnya di Bali di sebelahnya pantai, ya toh. Terus gitu terus, pokoknya enggak aku langsung pulang. Wis aku tak pulang aja Bil, Mama Bil, wedi aku enggak bisa berenang nih. Ya toh iso kentir aku. Terus sudah habis itu ya ini cerita tentang Billy. Saya bilang sama pendoa, tolong bantuin doa anak saya positif. Sudah jangan panik Bu Ruth, jangan panik, jangan takut, ya wis. Tapi ya orang itu namanya orang denger COVID itu wis ngeredek dulu ya. Soalnya COVID itu rasanya menakutkan gitu. Ya apa ini ya, aduh kok bisa ya. Apalagi aku sekamar sama dia. Jadi selama beberapa hari waktu dia sakit panas, pegel-pegel itu ya sekamar sama saya. Kero ono mata keroi, enggak ngerti nek dia itu COVID. Waduh, sudah. Begitu dengar dia positif sudah pikiran aduh aku ini kena iki pasti. Sudah pikirnya gitu. Waduh aku tua iki kena iki sudah. Jadi terus sudah saya minta doa. Terus sudah selesai doa, aku doa dewi, saya doa sendiri di kamar. Billy masih di Surabaya toh. Dia masih tes dan semua katanya positif apa segala. Terus sudah saya ini sudah selesai doa, saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan tolong aku ini loh gak ngerti, aku ini harus bikin apa sekarang ini, harus ngapain, ya soalnya Billy itu waktu telepon bilang, ya apa aku ini mah, loh ya apa aku ya gak ngerti ya toh, kalau Bu Evi pasti tahu, oh harus gini, aku ngeblank, dengar kata positif langsung ngeblank, sudah, akhirnya saya doa lagi, setelah selesai doa saya iseng-iseng masuk di WA grup teman-teman SD dulu. Saya tanya gini, apa ada yang tahu obat COVID? Loh, gak ada jawaban ya toh. Tapi setelah itu ada japri dari teman saya Ami namanya. Dulu SD kan anak cewek-cewek semua, enggak ada cowoknya ya, kalau sekolah Katolik gitu ya. Jadi Ami itu japri saya. Sopo sing loro Grace gitu. Anakku Emi, aku kate sak kamar ambek dek, ya opo iki Mi? Aku bilang gitu. Terus sudah, wis kamu telepon nomor ini, ditelepon nomor yang punya obat COVID itu.
Tak telepon ndak ada, ndak diangkat. Nggak diangkat belas, gak diangkat Mi, ya apa Mi? Wis besok ae. Terus kamu tenang wae. Ya sudah. Nah, sudah akhirnya Billy telepon saya. "Ma, ya apa aku ini, Ma?" kata gitu. Ya wis. Ya apa? Aku tanya Ami lagi. "Mi, ya apa iki, Mi?" Tanya Om Marda, gitu. Marda itu dokter, teman saya SD juga. Dokter, dia pegang rumah sakit apa gotong royong. Aku enggak tahu gotong royong itu di mana ya. Terus sudah akhirnya saya tanya Marda, "Marda, iki anakku positif ya apa Marda?" "Gini ae Grace, anakmu di mana sekarang?" "Di Surabaya." "Deket mana sekarang? Deket rumah sakit mana?" "Kalau deket RKZ, Pigio RKZ, Pigi IGD." Ya toh. "Oh gitu tah." Ya wis, sudah. Wis sudah saya telepon Billy, "Bil, kamu Pigio IGD RKZ. Terus habis itu kamu ndak usah pulang. Kamu nginep po di hotel." Gituin. "Ojo mulai dhisik ya, aku ya wedi." "Aduh, jangan pulang dulu," kata itu. Ya wes, jadi terus Billy itu ngomong sama yang punya hotel, kan temennya dia. Ngomong, "Aku mau nginep di hotel," katanya. "Berapa lama, Bill?" "Ya sak minggu." Terus dihitung piye? Hitung harian apa bulanan? Kayak kos-kosan gitu. "Hitung harian aja Pak," kata gitu. Ya wis, "Apa kan Covid ah?" Gitu. "Oh enggak, aku enggak Covid," jadi gitu. Kan takut juga yang punya hotel ya, atau kemasukan orang Covid. Sudah akhirnya Billy "Wis Ma, aku sudah di hotel ini, aku sudah ngomong gini-gini." "Ya wis, jangan pulang dulu, kamu di hotel." Sudah. Pagi-pagi, saya kan biasa doa mesti jam 3. Jam 3, kadang jam 4 ya toh. Jam 4 dia sudah telepon, tak pikir sopo sing teleponnya pagi-pagi. Billy, "Ma, aku ini loh ndak bisa tidur, Ma. Aku mau pulang aja teh." Loh, waduh mateng kon pulang iki apa ya toh. Aku yang ndak mau terima itu namanya anak ya toh. Nek diterima nanti aku pas ketularan ya toh. Aduh wis ah. Terus akhirnya saya bilang gini, "Ya wis pulang tapi jangan sekarang, tak toto dulu kamarnya," tak gituin. Nah di rumah itu kan kamarnya itu kan 2, yang satu itu kecil, saya isi dengan lemari-lemari, yang sama yang besar itu tempat tidur saya sama Billy. Jadi Billy tidur di atas, saya tidur di bawah, karena saya memang enggak mau tidur di atas, takut jatuh. Sudah akhirnya dia pulang. Tapi sebelum pulang, saya telepon mantu saya, "Tolong bawa tukang, angkat lemari, taruh di luar." Sudah. Terus sebelum Billy pulang itu teman saya Ami telepon, "Grace, omamu ndok endi, RT piro, RW piro, catetin kabeh tak kirim nggak Gojek." Ya wis, gitu. "Oh yo, makasih yo Mi." Sudah. Mari gitu Billy pulang, Gojeknya sudah datang, Billy pulang pas. Tapi saya belum kasih itu obat, karena obat itu gak ada BPOM-nya ya. Jadi pas obat apa iki ya toh, pas diminum pas tambah ndak karuan ya. Jadi ndak berani minum. Hari kedua itu baru tak kasih minum, gara-gara dia bilang gini, "Ma, dadaku ini loh kok sakit ya," katanya gitu. Nek bernafas itu gini tuh sakit celekit gitu. Waduh, iki kena nang paru nih pasti ya toh. Sudah. Terus saya bilang gitu sambil lewat, "Ya sudah main minuman itu tapi gak ono BPOM-nya mah," tak gitu. "Iya gak apa-apa minuman." Sekalipun itu obat dokter, kasih obat virus juga dari dokter, tapi rasanya kok sudah 2 hari itu tambah sakit, dia punya paru ini, ambekan itu sakit. Sudah. Terus diminum obatnya. Jadi obatnya itu hari ini minum, besok enggak, besok lagi minum, besok enggak, selang-seling gitu, karena barangkali obat ini obat keras. Jadi 1 paket itu 3 biji. Jadi saya kasih obat itu langsung enak. 2 kali minum langsung enak, dia punya parunya langsung enak. Ya wis sudah enak. Jadi dia ini enggak terus ngelemper gitu. Aku bilang, "Bil, ojo turu tok ya, kamu pagi bangun itu sudah mandi semua, jalan no." Ini loh, ya Covid itu ngarai arek itu biasa nih, ndak kena Covid, gak tahu jalan, tidur terus. Wayane Sabtu Minggu itu
Tidak pernah jalan. Ini dia setiap hari selama dia kena COVID 10 hari itu di jalan. Pagi habis mandi semua dia jalan. Dia jalan, habis jalan cari sarapan. Habis sarapan terus dia minum obat semua, terus berjemur dia. Aku bilang, kau kapan kapokmu ya toh? Kau tidak sakit tidur terus dah. Nah itu sudah. Jadi COVID ini mengajarkan anak itu rajin. Nanti sore-sore dia sudah bersihin tempat tidurnya. Bersihin tempat tidurmu, aku tidak mau masuk kamarmu, tak gituin. Ya sudah. Terus malam 6:30 kita mesbah doa. Ayo doa, ya wes ayo. Nah, biasa nih, wes tidak pernah doa blas. Doa itu mau tidur, mau makan, bangun tidur, baru doa. Gak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kan? Nah, mana bisa bertumbuh nih gitu cara nih. Sudah, akhirnya jadi COVID ini membuat orang itu jadi pinter. Ya, pinter berdoa, rajin, pinter makan sayur. Biasanya enggak pernah memakan sayur. Ini dikasih itu loh, menambah imun, baru dimakan. Ini bil menambah imun, makan. Enggak dimakan belas. Soalnya dia kan rasanya enggak terasa asin, manis apa. Jangan dimakan aja pokoknya. Aku bilang makanan pokoknya jangan sampai enggak makan. Katanya Bu Samuel itu jangan sampai enggak makan. Enak enggak enak makan. Terus jangan susah menurunkan imun tubuh. Waktu itu soalnya Billy nangis. Waktu Bu Samuel telepon saya, Billy nangis. Loh kok nangis? Aku bilang gitu. Iya, kok aku sih nggarai mama ketularan nanti kata gitu. Maka no ya dalam hatiku, aku gak oleh nang gereja ya toh. Gak oleh nang gereja. Katanya bawa virus, akhirnya dia yang bawa virus. Nah, makanya sekarang itu kalau dia bilang, "Mama ini pergi gereja." Loh, sopo sing nggawa virus kan bukan aku, ya toh. Ya itu. Loh, jadi kebaikan Tuhan itu saya bisa lihat dari awal Billy sakit, saya sekamar sampai akhirnya saya sudah tes 2 kali. Yang pertama tes negatif, kedua Billy sudah sembuh di PCR lagi, tes aku yo negatif. Jadi ndak ada positif belas itu ndak ada. Jadi aku bilang, loh aku lo padahal wis tuwek ya toh, ndak pernah nggak pernah minum vitamin, baru Billy sakit itu sampai ngomong, oh Doris, minum vitamin Bu Ruth, iya tuh, oh iya ya, jadi aku tanya apotek, vitamin yang menambah apa daya tahan tubuh apa, imbos, ya wes imbos, gitu, nggak tahu saya nggak pernah minum vitamin, suplemen apapun aku nggak ngerti ya, toh. Saya itu cuma minumnya apa, daun salam, lemon, gitu-gitu toh, nggak pernah terus minum vitamin yang apa, nggak pernah, nah. Jadi itu loh kita bisa lihat penyertaan Tuhan, Allah yang mengendalikan hidup kita, ya. Jadi Tuhan itu membuat semuanya itu berjalan dengan baik. Tuhan menyelesaikan semua masalahnya Billy yang sakit lah, yang waktu itu kita juga nggak punya uang, aduh aku ini, soalnya katanya Indeke harus makan telur Bu Ru, daging telur, telur daging piro iki aku bilang, pagi daging telur, sore daging telur, waduh entak piro iki. Jadi aku ini abonemen catering di Pak Me, soalnya aku tidak bisa masak, iya toh, pagi masak memang saya yang masak. Yang bagian siang sama sore bagiannya Pak Me. Jadi ya apa? Ya aku bilang Pak Me daging telur wis piro itu, aduh pusing sampai aku bayar Pak Me akeh, aduh. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Jadi di sini kita semua jangan takut, jangan panik. Saya tuh padahal sudah takut, waduh COVID ini, aku wis tuwek pisan. Duh ya apa ini Tuhan? Aku sudah, duh Tuhan ampuni aku, be aku kena, terus aku belum sempat mengakui, aduh ampuni gitu loh. Jadi kita sekarang ini percayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Berharap terus sama Dia, mengandalkan, dekat sama Tuhan. Karena kalau kita tidak dekat, waduh, tidak bisa, pasti tidak bisa. Kita harus benar-benar dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya.
Bolak-balik kan sudah yang percaya tapi iya percaya tapi iya ta. Ya toh, percaya apa? Tuhan mana? Tuhan ndak ketok loh, bukan gitu. Iman percaya kita ini harus benar-benar full sama Tuhan, melekat. Jadi apapun yang kita sekarang yang kita masalah yang ada di kita sekarang ini, ayo serah dong sama Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita sehingga kita bisa melewati hari demi hari dengan kekuatan Tuhan. Jangan sampai kita lemah ya. Ini hari-hari yang jahat. Bu Samuel itu selalu di WA. Ayo semangat, bersyukur, berjaga-jaga ya. Itu terus. Ya itu saya juga ada video tapi videonya enggak bisa dinyalain katanya. Ya enggak apa-apa. Jadi ayolah kita terus bersyukur sama Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sebesar apapun masalahmu hari-hari ini, serahkan Tuhan. Ojo dicukup maneh, diserahno wis, lupakan, biar Tuhan yang kerja. Karena Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya Dia. Dan kita pun juga menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita. Apa bagian kita? Yang belum kita selesaikan hari-hari ini, menginjil. Amin. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktunya tidak lama lagi. Waktunya tidak lama lagi, cepat loh, berjaga-jaga hidup kita. Juga kita menginjil, cari jiwa. Itu penting. Supaya namanya Tuhan itu dimasyurkan di seluruh bumi, dimuliakan. Gereja hari-hari ini kan juga lihat postingannya Pak Henry di WA. Saya bacanya nggak berani baca, aku wedi soalnya. Nah, hari-hari kayak gitu, tapi tak baca, itu kayak gini gereja-gereja ya. Nah, jadi ayo kita bekerja sama, gereja-gereja Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu. Ojo ayel-ayelan ae, ojo tukaran, bukan waktunya kita tukaran hari-hari gini. Bukan waktunya kita kecewa, sakit hati. Bukan waktunya, ini sekarang ini waktunya ini mencari jiwa. Memperbaiki diri kita, mencari jiwa, melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan itu. Bukan yang terus ini engkau tukaran ambek iki, engkau pahit, engkau kecewa, engkau mangkel, engkau aduh, wis itu bukan wayane, bukan waktunya. Waktunya sekarang ini ayo kita bekerja. Bekerja mencari jiwa, bukan terus untuk kesenangan kita sendiri, bukan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ini pesannya Tuhan. Saya kan kalau baca ini menyampaikan firman Tuhan, aduh aku doa terus poso terus Tuhan apa yang harus aku sampaikan ini aku gak iso loh Tuhan, tolong Tuhan. Ya, jadi itu Tuhan sampaikan sekarang ini bahwa kita harus juga bekerja. Bukan Tuhan yang bekerja, menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu. Tapi kita juga harus menyelesaikan pekerjaan kita, yaitu mencari jiwa. Firman Tuhan Kisah Para Rasul 28, 19-20, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka dalam segala sesuatu. Ya toh? Jadi kita harus cari jiwa, itu sudah amanat Tuhan, gak bisa lepas itu dari kita semua, amin. Jadi ayolah kita sekarang ini bergandeng tangan, berdoa, bersatu hati. Kalau kita tidak bisa menginjil ya doakan jiwa-jiwa ini supaya bertobat, supaya sadar. Anak-anak muda juga, soalnya hari-hari akhir ini generasi Yoel itu pasti ada, Yoel 2. Anak-anak pasti bernubuat, teruna-teruna itu pasti bernubuat. Nah, itu pasti terjadi karena firman Tuhan pasti digenapi. Tidak mungkin Tuhan bojok lah, tidak mungkin. Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan ngomong gitu di firman Tuhan, pasti itu digenapi. Dan anak-anak muda di Yoel 2 itu, pasti mendapat penglihatan, bernubuat, ya kan. Nah,
Kita kan seneng ya punya anak-anak muda kayak gitu. Ayo sudah, hari-hari akhir ini sudah jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi, Tuhan sudah mau datang. Kapan Bu Ruth? Ya embo gak ero. Tapi kita berjaga-jaga, ya toh. Moro-moro Tuhan datang kita belum apa-apa. Ya apa? Kita sekarang mau masuk mana? Neraka apa surga sakarepmu? Ya toh. Kalau saya enggak mau, saya terus jaga, terus saya memang enggak bisa, enggak mampu. Tanpa Roh Kudus enggak mampu. Tapi ayo Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayo kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku. Hidupku. Terima kasih hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin, amin, amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Sekali lagi kita mau sembah Dia. Ya ralaba syaralaya. Haleluya. Ya ralaba syikaralaya, ralaba syikaralaya. Oh Yesus Tuhan. Ya ralaba syikaralaba, ralaba syara. Oh ralaba syikaralaya, ralaya. Haleluya. Oh ralaba syaralaya, ralaba syaralaya. Ya ralaba syikaralaba syaralaya. Haleluya. Ya ralaba syaralaba, ralaba syaralaba, syakaralaya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apapun. Engkau yang kendalikan, Engkau yang kuasai hidup kami. Engkau yang punya rencana atas hidup kami. Kami berserah Tuhan. Kami percaya karena apa yang menjadi kehendak-Mu itu pasti yang terbaik buat kami. Oleh sebab itu terus beri kekuatan buat kami semua untuk bisa menghadapi hari-hari yang harus kami lalui Tuhan. Hari-hari yang penuh kesesakan, hari-hari yang semakin lama semakin tidak menentu seperti sekarang ini. Tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup. Engkau bangkit, ada hari esok buat kami. Ada masa depan yang penuh harapan buat kami. Ada rancangan yang terbaik buat kami. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami percaya Engkau campur tangan Tuhan. Dan kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau hadir dan melawat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami pulang tidak sama pada waktu kami datang. Kami yang letih lesu berbeban berat, kami yang sakit semua Kau pulihkan, Kau berkati di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur sebab perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Engkau Allah yang memulihkan hidup kami. Engkau Allah yang memperbaharui hati kami. Engkau Allah yang memberikan hikmat buat kami. Kami boleh melewati hari-hari ini dengan kekuatan-Mu, dengan pimpinan tuntunan-Mu Roh Kudus, dengan hikmat-Mu buat kami, supaya kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit saat ini. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Kami tahu Tuhan, pada waktu kami tidak mampu berjalan sendirian, Tuhan Engkau ada bersama kami. Engkau menyertai kami, menolong, memberi hikmat kepada kami, sehingga kami tidak mengalami ketakutan yang berlebih. Kami tidak mengalami kekhawatiran. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami berdoa
saat ini untuk anak Tito dan anak Gabriel. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkannya. Engkau memulihkan keadaannya Tuhan. Tuhan, secara manusia mungkin mustahil. Mungkin tidak ada pertolongan, tetapi bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membuat mujizat. Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati orang tua dari Gabriel, Ibu Dini. Engkau memberkati orang tua dari Tito Tuhan. Tuhan, kami memberkati kedua orang tuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan di dalam proses merawat anaknya yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami berdoa malam hari ini, Engkau juga menyediakan dana yang dibutuhkannya selama perawatan pengobatan. Engkau menyediakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, malam hari ini kami berdoa saat ini buat saudara kami Bapak Beni Listiawan. Proses kesembuhan Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan. Engkau yang campur tangan sehingga prosesnya boleh cepat berlangsung dengan baik Tuhan. Pemulihan terjadi atas urat kaki, tendon kaki yang mengalami putus Tuhan. Engkau yang sudah menjamah, memulihkannya kembali dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, sehingga hamba-Mu Bapak Beni boleh kembali melayani dengan baik Tuhan kembali. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa saat ini buat Bapak Hartono Owi yang saat ini sakit pada bagian kaki. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kalau ada Tuhan, ada infeksi, ada bengkak-bengkak kakinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa-Mu Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Karena Engkau Allah yang suka membuat mujizat. Engkau Allah yang berdaulat, nama-Mu di atas segala nama. Dulu Tuhan tolong, saat ini Engkau juga pasti menolongnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pemulihan juga terjadi untuk Oma Bukanaung. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah Tuhan, tulang pinggul, tulang kaki, semuanya Tuhan menjamah dalam nama Yesus. Sehingga proses kesembuhan itu, pemulihan itu boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara yang engkau sakit saat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan engkau mulai berserah, bersyukur, dan engkau percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah berubah kuasanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau orang lain ditolong, semuanya ditolong, dipulihkan, diselesaikan masalahnya, engkau juga akan mengalami perkara yang sama. Selama engkau punya iman, selama engkau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerjalah saat ini. Engkau melihat mereka yang mengangkat tangan dari rumah, engkau melihat mereka yang mengangkat tangan dari rumah sakit. Dalam nama Yesus, terjadilah kesembuhan, terjadilah mujizat, terjadilah dalam nama Yesus. Kiala rabala rabala rabaya rabasande, kiala rabala 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 rabaya rabala rabasande. Kalau saat ini engkau membutuhkan pekerjaan, engkau membutuhkan keuangan, engkau membutuhkan sesuatu hal yang penting dalam hidupmu saat ini, mari berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiala rabala 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 ramasandi.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah MMC besok malam Tuhan, yang akan diadakan di gereja. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati juga Ibu Lasma yang akan menjadi berkat menyampaikan firman Tuhan bagi kaum pria yang ada di Gereja Allah Baik Mahanaim di tempat ini. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada waktu kami mengangkat tangan kami, izinkan hamba-Mu memohonkan berkat bagi seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang percaya kepadamu, yang beriman kepadamu, yang berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya berkat kasih Allah, berkat Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang setiap hari menolong, setiap hari memberkati, setiap hari memberikan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu, Bapak-bapak bisa mengikuti ibadah MMC besok di gereja, ya, dilayani oleh Ibu Lasma.